Oke, mari kita kembali lagi ke tutorial kita yang berikutnya. Saya minta maaf karena suaraku agak kecil sebelumnya. Jadi saya akan berusaha memperbesar volume suaraku. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dan eh, jadi kita buka Illustrator kembali. Kita akan mencoba memindahkan ke Photoshop. Dan aku akan membuka kedua software ini bersamaan. Ya, jadi kita bisa memindahkan ini satu persatu dengan melakukan copy, new. Kita coba membuka file size untuk ukuran resolusi pada scene tersebut, yaitu 1280 kali 720, dan di sini resolusi untuk DPI-nya adalah 72 karena untuk resolusi pada video hanya melakukan 72 dan 300 untuk printing. Oke, jadi kita melakukan pasting smart object dan dia akan melakukan centerize. Enter. Dan kita harus melakukan copy satu persatu, karena jika kita menyeleksi semuanya sekaligus maka dia tidak akan menjadi satu objek. Pass special, pass in place. Oke. Oh, nggak bisa, sorry. Enter, Ctrl Z, paste, pas, ya. Oke. Terkadang jika dia tidak melakukan centerize ketika pasting, maka Anda harus melakukan seleksi dan menggesernya secara manual. Dan jika sudah seluruhnya, untuk beberapa bagian seperti ini, maka setelah melakukan grouping hanya grupnya yang diseleksi. Jadi semua objek yang berada di sini akan kita copy satu persatu, kecuali bintang. Semua bintang ini saya tumpukin menjadi satu layer dengan menyeleksi, tekan shift dan copy, tekan V, Ctrl V. Nah, maka harus dilakukan secara manual dan tekan enter. Oke. Nah, setelah dilakukan
seleksi pemindahan per layer, maka ia akan menjadi pixel. Ini saya memindahkannya satu persatu, tapi tidak apa-apa sih, mungkin bisa dipindahkan sekaligus karena saya hanya ingin supaya bisa dimodifikasi untuk satu persatu. Tapi jika ingin memindahkannya sekaligus juga tidak apa-apa. Oke. Jadi kita akan memindahkannya ke After Effect. Sekarang kita akan membuka After Effect. After Effect tidak ada di sini. Adobe After Effect. After Effect. Dan saya bukan seorang ahli dalam After Effects, jadi saya hanya bisa menjelaskan secara basic atau semaksimal yang saya bisa jelaskan. Ini adalah layout dari After Effects. Jadi sebelumnya kita harus mentransfer dari pixel ini, kemudian kita membuat file JPG atau TIFF untuk setiap layer yang ada. Jadi kita bisa menutup semuanya yang ada di sini dan men-save as PSD atau JPG. Tapi untuk kasus ini saya rasa save as PSD karena saya ingin mempertahankan alpha channel. Jika JPG maka kamu tidak akan mendapatkan alpha channel. Ya, seperti pada gambar ini. Jika ingin layer di belakang background ini transparansi, maka harus menggunakan format PSD atau TIFF. Tapi saya sarankan PSD juga sudah cukup. Oke, save as. Under layer name. Di sini saya menggunakan layer 1, 2, 3 sampai 11 sesuai dengan urutan dari tiap layer dari bawah sampai ke atas. Bisa juga dengan naming system tapi saya rasa dengan menggunakan layer 1, 2, 3 urutan lebih memudahkan. Oke. Di After Effects kita bisa import file layer 1 atau sequence. Jika Anda menghidupkan sequence,
maka After Effects akan mengira itu adalah sequence sebuah image bergerak. Jadi untuk ini sequence dimatikan, tetapi Anda bisa melakukan seleksi semuanya dan open, dan akan segera muncul di layar project atau inspektor. Oke. Caranya adalah dengan memindahkan satu persatu layer tersebut, mulai dari paling bawah. Di sini kita bisa melihat apa yang terjadi pada gambar tersebut. Layer paling bawah itu adalah di drag, left click drag, kita pindahkan. Ini adalah tombol hide. Setelah dipindahkan, ia akan secara otomatis memenuhi layar yang ada. Sebelumnya untuk composition, kita coba new composition, image preset 720, 25 frame rate 25 untuk standar video atau format video untuk television. Saya agak lupa namanya apa, cuma untuk video web cukup 25. Jika NTSC PAL, kalau PAL itu 30 PAL 25, NTSC 24. Saya juga kurang paham sekarang. Oke. PAL 25, NTSC 30. Ini hanya sistem frame rate untuk US dan Eropa, di mana US menggunakan PAL kalau tidak salah, dan Eropa menggunakan NTSC atau Japan. Ya, tapi hari ini akan berpengaruh dengan frame rate dari sequence yang ada. Oke, dengan width dengan resolusi 1280 dan 720 pixel, frame rate 25, kita oke. Dan composition 2, layer 1, slash drag ke sini ke layer composition, dan kita bisa menyeleksi semuanya. Setelah itu kita susun sesuai dengan urutan, left click drag, oke.
saya rasa ada yang kurang benar. Oke, ini layer 11 itu adalah layer paling akhir, layer di atas. Oke, sip. Jadi kita sudah memindahkan semua layer yang ada. Sekarang kita akan melakukan transisi untuk setiap efek yang ada pada After Effects untuk melakukan beberapa modifikasi untuk tiap layer tersebut. Oke. Jadi kita bisa melakukan seleksi, membuka transform. Di sini kita bisa merubah opacity, rotation, Ctrl G, scale atau scale. Ini adalah linking, sebenarnya ini adalah width dan height. Position diagonal, horizontal, vertical, anchor point. Jika kita merubah anchor point tersebut, anchor point ini berarti center, maka kita bisa merubah anchor point tersebut. Kita bisa melakukan rotation sesuai dengan anchor point atau pivot tersebut. Ctrl G. Oke, di sini kita melihat satu persatu apa yang mesti kita ubah pada setiap image tersebut. Karena image ini tidak bergerak, jadi kita harus melakukan modifikasi pada beberapa transform yang ada. Jadi selain itu kita bisa menambahkan efek seperti masking, mask shape, quality, switch, transform, timing, frame bending, 3D layer, atau blending mode. Ini sama seperti seperti blending mode pada Photoshop. Efek di sini ada 3D channel, audio dan sebagainya, dan kita bisa menambahkan plugin yang lain juga. Tapi saya tidak bisa menjelaskan banyak tentang efek karena saya bukan ahli dalam After Effects. Di sini kita bisa melakukan adjustment pada timing. Ini adalah timeline bar. Jika kita membuka
Ini adalah timeline di mana gambar tersebut, image tersebut, setiap layer yang ada itu sejajar dan ditampilkan pada frame tersebut. Jika kita menggesernya, maka dia akan menunggu sampai waktu sampai frame tersebut sampai dimunculkan pada frame yang ada pada Oke. Jadi pertama-tama kita harus melihat apa yang kita mesti lakukan pada logo tersebut. Logo ini untuk kita buat sebuah konsep untuk moving logo, di mana apa yang harus kita lakukan untuk animasi logo tersebut. Jadi jika kita mencoba melakukan untuk moving logo yang sebelumnya, maka di sini kita bisa melihat akan adanya sebuah variasi pada setiap layer, di mana timing tersebut akan mempengaruhi setiap posisi munculnya objek tersebut, di mana kita bisa menyeleksi opacity atau rotation atau scale atau position. Di sini saya cuma merubah bagian position dan opacity karena saya cuma ingin memunculkan dan menggerakkan posisi tersebut, ya seperti pada layer 11. Dimana opacity pada frame ini adalah 0, kemudian bergerak menjadi 100 99, harusnya sih 100 supaya dia full. Caranya adalah dengan menekan tombol ini untuk add. Jika pertama kali Anda ingin membuat keying yaitu dengan menekan gambar stopwatch, dan setiap Anda merubah, ia akan otomatis muncul keying pada frame tersebut. Anda juga bisa menggeser Oke. Saya akan coba melihat apa yang bisa saya jelaskan untuk
bagian yang penting. Ini adalah opacity, dengan opacity. Oh ya, di sini saya sudah melakukan scaling. Jadi ya tidak menutupi full background yang ada. Jika ingin melakukan scaling, maka hanya menekan objek atau menyeleksi semua yang ada dan melakukan scaling, atau tekan shift saya juga kurang mengerti gimana melakukan scaling secara apa ya namanya ya, secara ya pokoknya scaling secara keseluruhan sehingga ya pokoknya scaling sehingga seluruh shape-nya tetap sama. Mungkin itu maksud saya. Oke. Oh ya, di sini saya mencoba menggabungkan dengan efek dari 3D dari Maya. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang modeling dan animasi di Maya untuk membuat bintang tersebut. Dan untuk menjalankan video animasi di After Effects, Anda cukup melakukan ini RAM preview atau menghitung secara memori, dan dia akan melakukan playing dengan lebih smooth. Ini juga tombol play. Tapi saya lebih suka melakukan tombol RAM preview. Tekan sekali lagi untuk membuat dia berhenti. Oke. Ini juga adalah opacity. Kita bisa melihat lebih dekat dengan menyeleksi zooming. Zoom pada timeline tersebut. Di sini kita bisa akan full pada timeline maksimum dari durasi yang ada.
dan ini adalah maksimum dari working area. Jika Anda membatasi sampai area ini, maka pada saat rendering maka ia akan berhenti pada detik ke-6. Nah, ya, kita harus pintar untuk mempaskan seberapa cepat ia muncul pada opacity ataupun setiap objek yang ada, karena di sini waktu sangat berperan penting. Bintang, oke. Bintangnya hanya aku munculkan pada saat di sini batas. Sehingga pada saat rendering berakhir di detik ini, maka di atas layer tersebut akan ditutupi dengan gambar bintang yang ada. Di sini saya merubah opacity menjadi 0. Opacity menjadi 0 sehingga pada batasan ini akan terjadi siluet dari atau blending dari perpindah transisi antara sequence yang satu dengan image yang lainnya, sehingga akan terlihat lebih smooth. Oke. Iya. Sini tidak ada efek. Kayaknya tidak ada efek. Dan ini adalah simbol yang menurut saya seperti pesawat. Saya mencoba membuatnya naik ke atas dengan position. Dimana dari opacity 0, kemudian pada posisi tersebut naik, posisi ini mulai muncul 100, dan posisi ini ya sudah mulai naik ke atas. Caranya yaitu pertama Anda memposisikan
image tersebut pada letaknya. Kemudian kita backward, kita mundur ke belakang, baru kita melakukan adjustment position, ya kita mundurin ke bawah, bukan naik ke atas. Oke. Avia hanya opacity, ini tidak tahu apa. Oh, ini adalah shape layer. Avia star, ada teks. Caranya adalah jika kita ingin melakukan masking, maka area mask tersebut akan menutupi objek yang di bawahnya. Caranya ada dengan mask, new mask, atau melakukan seleksi. New mask ini juga kita bisa melakukan edit. Oke, jika kita menutupi area yang ada dengan blending mask, add, subtract, add, none. Kita lebih cari di mana posisi dari layer untuk masking tersebut. Ya biasanya sih di sini ya.
terus opacity 0. Saya juga kurang tahu di mana posisi dari shape tersebut, tapi jika kita ingin merubahnya secara manual, maka kita bisa melakukan pada AVIA Start, terus kita melakukan seleksi, misalkan maka mask 3 akan muncul. Ini namanya mask 3. Jika kita melakukan operasional subtract, dia akan menghilang. Intersect, lighten, darken, difference. Biasanya hanya melakukan subtract. Ya, mask 3. Oke. Dan mask tersebut juga bisa kita modifikasi untuk areanya, dimana kita melakukan modifikasi pada shape tersebut. Ini adalah masking. Masking dimana dimaksimalkan untuk setiap frame yang ada untuk perubahan dari shape tersebut. Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan modifikasi untuk menghilangkan atau menmasking yang benar, karena saya cuma memikirkan cara ini dan saya tidak tahu cara yang lainnya, jadi saya mencoba dengan begini. Tapi semakin banyak Anda membuat jarak, meminimalkan jarak, maka ia akan semakin mulus juga. Tapi dalam hal ini saya rasa cukup dengan begini. Caranya yaitu dengan mendelete, membuat bentuk menutupi gambar tersebut, kemudian menghilangkan dengan cara mendelete, seleksi, dan tekan tombol delete. Oke. Tapi sebelumnya Anda harus mengadjust di Ops General, reserve constant vertex feather point count when editing mask. Ini di uncheck, karena jika tidak maka After Effects tidak akan bisa membaca vertex yang Anda hilangkan, karena ia akan tetap berada pada posisi di mana Anda sudah mendelete semuanya dan tidak bisa melakukan modifikasi secara ya seperti ini.
Jadi itulah sekilas dari apa yang bisa saya jelaskan untuk After Effects, dan saya rasa uh, untuk hal yang lebih jauh saya juga harus mempelajarinya, karena saya hanya belajar sampai pada tahap ini. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, ini Chandra. Saya ingin mencoba um, menceritakan proses pembuatan um, dari sebuah moving logo dari beberapa software, mulai dari Illustrator, kemudian Photoshop. Habis itu kita masuk ke program Maya, ini untuk program 3D, dan terakhir itu ke After Effects. Nanti akan saya coba jelaskan satu persatu. Moga-moga penjelasan saya cukup mudah dimengerti, dan jika ada yang salah saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jadi kita mulai dengan program Illustrator. Ini adalah Illustrator CS6 64 bit. Ya, biasanya Illustrator itu bisa digunakan untuk membuat vektor dan extensionnya yaitu AI. Jadi Illustrator ini adalah sebuah software dari perusahaan Adobe, dimana sangat banyak digunakan untuk membuat desain, ya, seperti layout atau desain cover atau majalah, dan juga bisa untuk membuat dokumen ataupun ya, untuk editing gambar dalam bentuk vektor. Jadi kita coba buka file, ya, kita coba buka file logo, dimana saya sudah men-tracing sebelumnya. Ini adalah logo yang kemarin kemarin dibuat oleh teman saya. Di sini kita bisa men-zoom out dengan menekan tombol G, dan alternate Alt untuk zoom out, dan jika left click untuk zoom in. Untuk panning ditekan space, dan right click untuk subtool yang lain, misalnya zoom in, zoom out. Bisa juga di sini saya hanya menjelaskan general rules untuk berapa tools yang penting, karena saya juga kurang begitu memahami
semua tools yang ada di sini. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Saya akan coba dengan mengimpor, membuka gambar referensi. Ini adalah jam gambar JPG yang dibuat Sabrina. Jadi bisa di copy atau Ctrl C. F untuk beberapa screen mode, atau tekan F full screen, dan kita bisa tekan F pada keyboard untuk kembali ke window mode. Jadi gambar sebelumnya image yang sudah di copy bisa dipindahkan dengan Ctrl paste dan tekan V. Tekan V ini untuk selection tool, atau tekan G. Tekan V untuk melakukan scaling. Kita bisa menekan Shift dan Alternate, dan dia akan justify center. Nah, jika kita pasin sesuai dengan di dalam scene pada kanvas tersebut, image tersebut ini untuk menyeleksi pada gambar, pada objek, dan kita bisa membuat layer baru. Tapi kita harus menyeleksi gambar tersebut sehingga terlihat selection area pada objek tersebut. Oke. Dan ini untuk membuat layer baru dan untuk delete scene. Yes. Jadi ini adalah objek yang saya tracing sebelumnya. Ini objek image tersebut. Saya sudah melakukan locking supaya gambar tersebut tidak bisa terseleksi secara sengaja, maka kita melakukan locking. Jadi ada beberapa layering, sub layer. Jadi di sini juga kita melakukan clipping pada sebuah gambar. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses clipping tersebut.
Oke, jadi kita mulai dengan teks. Teks sangat simpel sekali, dimana kita bisa misalnya kan kita menuliskan Avia abstraksi, kita bisa mengubah font sesuai dengan yang diinginkan, atau dengan tombol up, arrow, and down. Akan setting sizing. Ini adalah character type, type bold atau italic dan sebagainya. Kita juga bisa merubah paragraf, saya kurang mengerti apa yang bisa dilakukan oleh tools ini, tapi untuk sementara kita tidak memerlukan tools tersebut. Juga bisa memerlukan merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan, dan untuk merubah warna menjadi stroke dapat dilakukan dengan ini. Jika ingin keduanya, stroke, kita bisa merubah weighting stroke-nya untuk lebih tebal, capping, dash line, dan ada beberapa yang lainnya. Oke, sebelumnya jika kita ingin membuat objek teks ini untuk bisa diedit menjadi vektor, maka kita harus melakukan type create outline. Dan jika kita lihat font tersebut sudah berubah menjadi outline.
dan kita bisa melakukan edit dengan selection. Oke. Dan kita bisa melakukan seleksi terpisah untuk masing-masing font tersebut. Atau objek ungroup, maka akan terpisah menjadi setiap bagian font huruf tersebut, masing-masing dari huruf. Oke. Sekarang kita coba melihat untuk bintang. Cara membuatnya adalah dengan whole, star, bisa double klik. Nah, di sini kita bisa merubah beberapa sudut untuk bintang tersebut. Kita coba dengan 5. Oke. Di sini kita belum mengassign warna. Kita bisa melakukan dengan default hitam putih, dimana dia akan membuat stroke dan fill layer. Kita bisa menghilangkan fill layer sehingga menjadi transparan, dan kita bisa mengganti ataupun memberikan ketebalan. Untuk membuat bintang seperti ini, maka kita harus mengedit sudut-sudut dari seberada bagian dalam. Jika kita mau merubah satu persatu, maka akan membuat tidak ada keseragaman. Jadi kita melakukan scale, kita bisa membuat posisi pivot point dan tekan alternate kurang di tengah ya, untuk membuka toolbox. Di sini kita bisa melakukan uniform scaling. Kita bisa melakukan preview 90. Ya, kira-kira seperti ini. Dan untuk non uniform, maka kita bisa merubah horizontal atau diagonalnya, vertikalnya. Jika melakukan copy, oke.
Untuk gambar ini saya melakukan tracing pertama ya dengan menggunakan pen tool. Ini adalah untuk intersecting atau menutup anchor point nya. Saya tidak tahu apakah apa yang saya katakan itu benar. Cuma saya hanya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu. Untuk melakukan pen atau membuat garis Bezier atau curving, maka pertama-tama kita harus menekan direct selection tools, baru kita kemudian menekan pen tool. Jadi ketika kita menekan alternate, maka menekan tombol control di keyboard, maka dia akan berubah menjadi ini. Kecuali jika kita menekan ini kemudian kita menekan pen tool, maka ketika kita menekan alternate akan berubah menjadi selection tool. Ini untuk menseleksi secara keseluruhan dan direct selection. Untuk mengadjust secara point. Di sini kita bisa melakukan tracing. Jika kita menekan bagian tengah dari maka weighting ini akan hilang. Saya kurang tahu apakah ini namanya weighting atau bukan, cuma saya hanya berusaha menjelaskan dari apa yang saya ketahui. Maka kita bisa merubahnya dari separuh weight untuk curving tersebut. Jika kita ingin merubahnya kembali, maka cukup dengan menekan tombol alternate. Ini weight
lighting yang seimbang. Ini udah melakukan curving. Untuk menghilangkan, maka dia akan berubah menjadi tombol minus. Dan untuk menambahnya, poinnya ada. Oke. Untuk melakukan tracing, maka kita bisa melakukan zooming. Sampai benar-benar dekat dan kita bisa merasa pas. Di sini kita bisa melakukan weight. Ya, lumayan harus lumayan sabar untuk membuat garis-garis yang benar-benar tepat pada line referensi. Oke. Delete. Zoom out. Di sini saya melakukan zoom out dengan pen tablet saya. Ya, jadi saya bisa membuat zooming dengan lebih gampang. Ini hanya melakukan dengan pen tool, dimana pen tool ini kita bisa melakukan point dan kita bisa melihat batas yang sejajar. Oke. Kita harus menutup anchor point ini. Jika tidak, kita tidak bisa melakukan filling color. Saya rasa oke, hanya tinggal gambar. Oke, untuk gambar tersebut pertama-tama kita membuat lingkaran.
lingkaran. Kita melakukan cutting. Tekan shift untuk lingkaran yang sempurna. Dan untuk melakukan cutting, maka bisa dilakukan dengan pen tool. Melakukan seleksi, delete, tekan delete pada keyboard, dan pen tool. Tutup. Oke. Jika kita ingin melakukan clipping mask, maka kita harus membuat bagian tengahnya itu hollow atau kosong. Caranya adalah dengan menseleksi, kemudian menseleksi gambar tersebut, kita tekan shift, atau objek, clipping mask, atau Ctrl 7. Oh sorry, top object must be pad. Jadi kita melakukan seleksi pada gambar tersebut terlebih dahulu. Ya, ini gambar tersebut, ini saya sudah grouping. Jadi cukup melakukan seleksi pada lingkaran ini, kemudian melakukan shift atau control shift untuk melakukan seleksi pada bagian tekan shift atau control, kurang lebih sama. Hanya control dia bisa melakukan seleksi secara random, sedangkan shift juga bisa ya. Kurang gitu ngerti juga apa bedanya kedua tombol tersebut, tapi caranya adalah dengan menekan tombol image, kemudian shift atau control pada bingkai tersebut, kemudian make clipping mask, maka dia akan menjadi clipping tersebut. Oke. Kemudian kita melakukan grouping. Kemudian saya membuat, karena bagian gambar tersebut terpotong di sini, maka saya membuat background bingkai untuk menutupi bagian yang terpotong, dan saya melakukan grouping atau Ctrl G
atau grup, Ctrl G. Oke. Di sini juga ada gradient. Gradient itu gampang sekali, hanya melakukan gradient. Harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Misalkan wah, saya jadi lupa nih. Oke, gradient dengan ini kita bisa melakukan typing line linear atau radial. Linear merubah warna tersebut. Lakukan double klik. Oke. Untuk gradient yang transparansi, maka bisa dilakukan dengan opacity. Misalkan kita melakukan seleksi, dia akan kelihatan transparansi. Bagian ini tidak akan kelihatan. Oke. Jadi kurang lebih begitulah penjelasan untuk Illustrator. Saya akan segera kembali dengan penjelasan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa melakukan save atau save as dan beri nama yang Anda inginkan.